Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang atas waktu yang Bu Endang sediakan untuk kita melakukan kegiatan pendampingan individu ke-6. Sepertinya ini akhir dari perjalanan kita ya, sebelum kita mengikuti kegiatan Loka Karya ke-6, kemudian Loka Karya ke-7 dan Karya. Bagaimana Bu Endang? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, jadi tema pendampingan kita adalah refleksi perubahan diri dan dampak terhadap implementasinya di satuan pendidikan. Adapun fokus pendampingan kita adalah satu, persiapan tanam hasil belajar, kemudian pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi pendidikan untuk refleksi 360 derajat. Kemudian yang ketiga adalah refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan, kemudian dampak bagi secara individu dan bagi teman sejawat di satuan pendidikan. Kemudian penilaian pemetaan aset, diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan dengan warga sekolah. Ya. Kemudian yang dinilai adalah refleksi CGP dan dokumentasi pemetaan aset secara kolaboratif. Ya. Nah, untuk bagian awal Bu Endang, bagaimana pembelajaran daring yang Bu Endang lakukan selama 1 bulan? Terakhir kita ketemu di pendampingan individu ke-5. Kemudian rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, dan yang masih Bu Endang ada di jalan ya, kayak materi apa saja. Selama ini oke, dari yang selama 1 bulan terakhir ini pun alhamdulillah dari daring juga sudah tidak ada kendala ya, karena kalau saya kan harus bisa komunikasi baik dengan rekan CGP lainnya. Alhamdulillah LMS kan sudah berjalan 95%, tinggal beberapa aja. Kemudian untuk yang dari program yang ilmu yang sudah saya dapatkan, yang saya terapkan di sekolah, alhamdulillah sudah ada dampaknya terhadap saya sendiri, baik ke teman-teman. Terlebih lagi teman-teman saya sekarang banyak yang dapat panggilan PPG. Ternyata sharingnya ke tiang Bunda, untuk alhamdulillah ada ilmu kan, ada yang saya bagi sama teman-teman. Jadi teman-teman itu juga nggak sungkan, Bu Endang ini materi kita sama antara PPG dengan apa yang sudah Bu Endang jelaskan ke kami, yang sudah digunakan di CGP gitu katanya. Iya. Jadi ya alhamdulillah bermanfaat untuk saya juga ke lingkungan sekitar. Kemudian terhadap hasil feedback 360 derajat mengenai pemetaan aset, berdasarkan hasil feedbacknya, apa yang Bu Endang merasa perlu ditingkatkan dari hasil responden itu? Kemudian terhadap kompetensi ibu, baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat maupun dari siswa. Ya, dari sebagian besar dari umpan balik itu yang masih perlu saya tingkatkan itu bagaimana kolaborasi dengan wali murid. Bagaimana kita sudah bisa berkolaborasi dengan anak, dengan guru, rekan sejawat dan sekolah lain. Sekarang bagaimana kita bersama wali murid gitu supaya perkembangan anak itu maksimal. Jadi kita harus ada istilahnya itu kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua. Jadi itu yang harus kita memang lebih intenskan lagi gitu. Harus diintenskan. Ya. Oke, rencana Ibu ke depannya mengenai kompetensi yang Ibu miliki apa? Yang sudah baik pada diri Ibu, yang ke depannya harus ditingkatkan lagi dan bisa terimplementasi di dalam pendidikan. Ini rencana saya memang supaya apa yang saya dapatkan di CGP ini tidak istilahnya saya pendam sendiri, tapi harus saya berbagi dengan teman-teman. Dan dengan adanya komunitas belajar di sekolah, saya akan tetap aktifkan itu. Kemudian bisa di setiap momen kita pertemuan kombel itu ada berbagi sharing kita di situ. Kemudian kita juga menghasilkan suatu karya inovatif dari bahan lospat kemarin yang kita rencanakan, itu harus kita tetap aktifkan gitu. Jangan sampai setelah ini terus selesai sehingga tidak ada rencana ke depannya untuk pengembangan
Kombel itu kan tetap ingin Kombel ini aktif gitu Oke, Bunda. Kombel ya Iya. Kombel di Satuan Pendidikan dimantapkan sebagai wadah untuk pengembangan kolaborasi Iya, juga. kolaborasi sama Oke. sharing kita dengan guru. Setelah Ibu selama 6 bulan nih sebagai CGP yang nantinya C-nya hilang Iya. dan Ibu berproses dalam satuan pendidikan, perubahan apa yang Ibu rasakan berkaitan dengan kompetensi yang Ibu miliki sebagai tenaga pendidik di TK Ya, Satabina? tentu saja dari dalam diri saya sendiri pun sudah berbeda buat rasanya sebelum jadi CGP karena udah dapat ilmu-ilmu. Jadi sekarang bagaimana sikap saya ke anak-anak, sikap dengan rekan sejauh itu sudah saya mulai bisa menekan ego gitu ya. Bagaimana kita harus menghamba pada anak gitu kan, pendidikan sekarang itu benar-benar harus kita terapkan begitu. Jadi saya harus bisa memanage diri dulu, manajemen diri baru ke anak-anak gitu. Lebih beda rasanya Bun, kita bagaimana dulu suka teriak-teriak mungkin ya sama anak, sekarang kita lebih Hasilnya jalan ya Bu ya. gitu. Jadi kita lebih kalem aja sepertinya, lebih mengambil hal positif dibalik hal-hal yang negatif. Nah kemudian yang membuat Ibu merasa bangga, Ibu merasa puas selama 6 bulan sudah berproses dalam PPGP Angkatan 10 ini apa Bu? Yang saya banggakan Bun ya, saya punya teman-teman baru yang ilmunya luar biasa yang saya bisa ambil gitu ya dari beliau-beliau teman-teman, apa bahkan dari seluruh sekolah yang di Lombok Barat kita ketemu di Loka itu sepertinya luar biasa gitu. Jadi kita bisa ambil gitu ilmu-ilmu mereka itu kita imbaskan namanya ya, kita imbaskan ke diri kita, itu luar biasa. Luar biasa sekolah-sekolah di luar itu gitu. Perjalanan selama 6 bulan nih Bu Endang of Journey ya, selama 6 bulan itu yang menantang itu apa Bu? Yang paling menantang mengerjakan waktu berlomba, mengerjakan LMS berlomba-lomba dengan waktu. Tapi pada akhirnya selesai begitu. Betul-betul manajemen waktunya Iya. betul-betul terlatih Bu ya, tertantang. Kemudian bagaimana kita juga silaturahmi kemana-mana Bun untuk kita bisa menyelesaikan tugas itu. Oke. Nah terkait dengan pemetaan aset yang sudah Ibu lakukan, siapa saja yang hadir Bu waktu itu? Rekan-rekan guru sama kepala sekolah. Cuma kepala sekolahnya sebentar waktu itu karena beliau ada tamu. Ya. Jadi hanya 5 guru yang sampai selesai. Kalau sekolahnya sampai setengah. Gitu. Bagaimana proses Bu Endang mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya. Waktu saya mengidentifikasi sumber daya yang di sekolah kan saya sharing dengan kepala sekolah. Sebelum saya secara resminya di ruangan, saya di luar dulu duduk tanya-tanya jawab sama kepala sekolah gitu. Karena saya juga dari awal pembangunan sekolah ini saya sudah hadir di sini, jadi dari pembentukan visi misi ini itu jadi saya banyak tahu Bunda proses TK ini. Kendalanya apa Bu pada saat Ibu melakukan kegiatan diskusi pemetaan aset? Miskomunikasi awalnya. Awalnya sebelum saya di kelas di luar itu antara aset sosial dengan aset ini finansial kawal hari itu ya. Itu dikiranya aset sosial itu aset yang dimana kita istilahnya punya kegiatan sosial. Tapi begitu saya jelaskan aset sosial ini hubungan begini akhirnya baru bisa paham. Pada saat Ibu melakukan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah, tentunya ada kendala Bu ya. Upaya apa yang Bu tempuh untuk mengatasi kendala-kendala tadi? Pertama saya ini dulu memberikan pemahaman dulu kepada kepala sekolah sama teman-teman. Saya sering juga kan dari materi-materi kita di LMS, baik itu juga di Google, saya jelaskan dengan kata sederhana yang gampang dimengerti begitu, sehingga miskomunikasi atau apa masalah yang ada itu bisa cepat diselesaikan. Setelah Ibu terlibat dalam proses identifikasi sumber daya sekolah, tentunya ada perasaan bagi Ibu yang menghadapi tantangan, menghadapi dukungan. Perasaan Ibu bagaimana? Senang, bangga gitu ya kalau teman-teman sama kepala sekolah itu mendukung perjalanan kita. Nah, di saat ada sesuatu mungkin dengan kesibukannya teman-teman ini rasanya kayak ditinggal awalnya. Ya, saya nggak bisa jalan nih kalau tidak ada dukungan dari orang terdekat, khususnya kepala sekolah maupun teman-teman. Namun saya berusaha lagi untuk menenangkan diri. Gitu. Setelah ada nggak sumber daya yang belum Ibu expose pada saat diskusi berlangsung, tapi sebenarnya sumber daya itu betul-betul
potensi yang belum tersinggung lah, belum tersentuh pada saat diskusi. Sudah semua, Bun, cuma ada miskomunikasi tadinya kan yang masalah infak SPP biasanya kan Bunia, cuman saya bahasakan di situ infak sekolah gitu. Semuanya sudah saya bahas di situ detail, cuman ada miskomunikasi aja, cuman sudah kita luruskan gitu. Oke, jadi rencananya kan kita setelah Noka 6 ada kegiatan panen karya. Persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Sudah, alhamdulillah, karena sudah searching juga panen karya itu seperti apa, jadi saya sudah siapkan beberapa hal, termasuk ini saya buat ekoenzim ya, yang sebenarnya udah setahun lalu ini, tapi saya simpan kan, semakin lama disimpan kan semakin bagus. Satu ember itu saya mau packing dalam bentuk kemasan botol-botol kecil, itu kan hasil karya anak. Kemudian hasilnya anak-anak apa namanya, Bu, meronce. Apa itu? Karena kemarin kita itu kan ada kegiatan meronce, manik-manik yang lagi viral sekarang. Iya. Kita fasilitasi anak tuh ternyata senang, mereka tapi sebagian udah bawa pulang. Ada meronce. Kemudian ini juga karena kami itu mengambil di Intra itu adalah kegiatan budaya, Bun ya, budaya. Jadi kita masukkan, karena kita nggak ada satu budaya, jadi kegiatan budaya itu kita masukkan ke Intra, di mana semua makanan, minuman tradisional itu masuk semua di situ. Nah, jadi percakapan hari ini minggu ini ke temanya itu makanan tradisional. Jadi dari kue khas tradisional, ada serabi, kelepon, itu ada sekarang. Hari ini kita mau buat. Apakah itu nanti bisa saya buat dipanen? Bisa. Ya, itu kegiatan anak-anak hari ini buat serabi. Besok. Jadi ada ekoenzim yang memang sudah dipersiapkan dari sebelumnya, kemudian kue tradisional ya yang menunjang bagaimana ekspos daripada budaya lokal ya. Juga kita cocok di TK karena main motorik Ya, itu. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Endang bisa betul-betul matang mempersiapkannya bersama tim dalam kelompoknya. Kemudian kelompok lain juga ya, insya Allah bisa untuk mempersiapkan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih Bu Endang. Bu Endang sudah sukses untuk melakukan pembelajaran daring dengan luar biasa. Saya mendampingi Bu Endang dari kegiatan PI 1 sampai PI 6, Loka 1 sampai insya Allah Loka 6 hari itu. Kemudian harapan saya Bu Endang betul-betul menjadi jati diri yang matang setelah 6 bulan bisa berproses, kemudian bisa mengimplementasikan dan bisa menjadi pemimpin pembelajar ya di sekolah Bu Endang dengan berbagi praktik baik bersama teman-temannya. Amin. Oke, mudah-mudahan kita selalu sehat untuk tetap berkarya dan berkreasi. Terima kasih atas waktunya Bu Endang.